Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Ija Mulyansa, Ahmad Hairul Amin, Aldi Ratianggraini, Raja Gunawan, Rudi Fikri Arahmansyah, Dwi Andaini, dan Deva. Mengenai tugas kelompok mata kuliah pengantar teknik industri. Nah, ya, materi yang akan kami jadikan sebagai pokok pembahasan yaitu perusahaan dari PT Prakarsa Alam Segar ya. Selanjutnya ada latar belakang perusahaan, yaitu salah satu anak dari perusahaan Wings Group yang bergerak di bidang manufaktur yang berdiri sekitar pada tahun 2003 dan merupakan produsen makanan instan di Indonesia dengan produk utamanya yaitu mie sedap. Nah, pada tahun 2003 ini permintaan mie instan sangat meningkat nih, sehingga mendorong investor baru di perusahaan Wings Group atau biasa kita kenal sebagai yaitu Hayap Mas. Nah, melalui subgrupnya yaitu Wings Food, mereka mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT Karunia Alam Segar yang berpusat di Gresik, Jawa Timur, dan PT Prakarsa Alam Segar yang berpusat di Bekasi, Jawa Barat. Nah, PT Prakarsa Alam Segar ini sendiri mempunyai 16 line produksi yang berjalan dan dengan kapasitas produksi sebanyak 220.000 dus per harinya yang akan dipasarkan di Pulau Jawa, Sumatera, dan ekspor ke beberapa negara. Oke, selanjutnya. Sebagai perusahaan, tentunya mereka mempunyai visi misi. Ya, visi perusahaan yaitu membantu semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan makanan yang bermutu dan hidup lebih baik. Adapun misinya yaitu menjadi perusahaan makanan di Indonesia yang terkemuka dan terpercaya. Oke, selanjutnya. Oke, sistem manajemen yang mereka terapkan yaitu diantaranya ISO 20000 untuk keamanan pangannya, SJH sistem jaminan halal, ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu atau quality, dan ini selanjutnya ISO 14001 sistem manajemen lingkungan, OSHA 8001 untuk keselamatan dan kesehatan kerja, dan 5R yang terakhir ringkas tapi resik, rawat, dan rajin yang tentunya mereka terapkan pada saat proses bekerja setiap harinya. Di sini ada warehouse, poin selanjutnya ada warehouse finished good atau WFG. Nah, di dalam sebuah perusahaan itu didukung oleh berbagai departemen agar perusahaan tersebut dapat berjalan dan menghasilkan suatu produk jadi. Nah, salah satu departemen yang akan menjadi pokok pembahasan kami yaitu Departemen Warehouse Finished Good atau WFG. Nah, WFG ini adalah salah satu departemen yang terdapat di PT Prakarsa Alam Segar yang berfungsi sebagai pergudangan untuk menyimpan barang hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian akan didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. Nah, peran WFG di sini yaitu sebagai proses akhir. Nah, sebagai proses akhir untuk menyimpan barang jadi dan nantinya akan didistribusikan ke pasar. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya yaitu forklift dan warehouse. Aktivitas di dalam warehouse tidak terlepas dari angkat dan bongkar muat barang. Maka dari itu, forklift banyak kita jumpai di setiap warehouse. Forklift yang juga sering disebut sebagai light truck adalah salah satu material handling yang banyak digunakan di dunia logistik atau gudang. Tujuan utama dari penggunaan forklift yaitu untuk transportasi dan mengangkat. Nah, di WFG itu sendiri terdapat beberapa forklift, yaitu jenis forkliftnya elektrik atau matic. Nah, forklift elektrik atau matic ini terdapat beberapa komponen yang sangat penting, yaitu salah satunya adalah baterai, karena baterai adalah sebagai sumber tenaga dari forklift matic ini. Dan di sini terdapat beberapa gambar. Yang pertama yaitu contoh baterai pada forklift matic, dan di sebelahnya yaitu area charger baterai yang berada di PT Prakarsa Alam Segar. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu mengidentifikasi permasalahan yang ada di Departemen WFG. Nah, di sini saya melihat layout baterai forklift dan sistem perawatannya. Nah, poin pertama yaitu permasalahan pertama, penempatan besi penyangga baterai yang terlalu berdekatan dengan tembok. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Di sini terlihat posisi charger dan stop kontak sangat berdekatan dengan tembok, sehingga dampaknya akan mempersulit operator pada saat melepaskan kabel
charger. Nah, karena biasanya setiap akhir minggu di akhir shiftnya si operator akan melepas kabel charger pada stop kontak. Nah, dengan posisi seperti ini tentunya si operator akan sulit. Nah, untuk penanganannya sangat sederhana, cukup besi penyangga ini dimajukan beberapa senti dari tembok, dijauhkan ya, agar si operatornya lebih mudah lagi. Nah, poin selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan serta perawatan pada baterai sehingga terjadi kerusakan di beberapa bagian baterai. Di antaranya yaitu penutup sel penampung air aki yang hilang. Nah, penutup sel air aki yang hilang ini sangat berdampak ya, karena tentunya air aki ini memiliki aroma yang sangat tajam, dan kondisi ini sangat diperparah dengan temperatur pada baterai yang sangat panas. Nah, sehingga bau pada air aki ini menyebar di sekitar area kerja WFG. Nah, dan dihirup oleh karyawan yang berada di area tersebut. Nah, tentunya kondisi ini akan sangat tidak baik bagi kesehatan. Nah, untuk kerusakan poin selanjutnya yaitu perlengkapan untuk mengisi ulang air aki yang tidak memadai atau tidak memenuhi standar. Hal ini yang mengakibatkan air aki sering tumpah ke setiap sisi baterai. Nah, kita lihat pada gambar perlengkapan sangat sederhana, yaitu menggunakan botol aqua yang dipotong ya. Ini tidak efektif atau tidak efisien karena pada saat kita mengisi air aki, itu air aki akan menetes ke setiap bagian baterai. Nah, apa dampaknya? Dampaknya ada di poin selanjutnya, yaitu timbulnya kerak warna putih di setiap sisi baterai yang diakibatkan air aki tumpah pada saat proses pengisian air aki. Nah, pada gambar ini kita terlihat jelas yaitu ada kerak berwarna putih di setiap sisi bagian baterai. Nah, ini diakibatkan oleh air aki yang kering yang selalu tumpah pada saat proses pengisian air aki. Nah, untuk proses penanganannya nanti saya simpulkan di akhir pembahasan. Nah, untuk poin ini ya. Nah, poin selanjutnya itu nah, ini juga salah satu dampak dari besi penyangga tadi ya, yang menurut saya sangat sempit. Nah, ini adalah kulit kabel yang terkelupas diakibatkan kabel sering tertimpa oleh baterai yang berada di sebelahnya. Ini adalah salah satu dampak kerusakan yang terjadi akibat tata letak charger dan baterai yang kurang strategis. Meja besi yang digunakan untuk meletakkan baterai yang akan di-charger terlalu pendek atau sempit, sehingga membuat jarak antara baterai yang sedang dicas saling berhimpitan dan tidak memiliki jarak pemisah yang cukup ideal. Nah, sehingga tidak jarang kabel konektor pada baterai tertimpa oleh baterai yang berada di sebelahnya. Nah, untuk penanganannya menurut saya sangat mudah juga. Cukup dilakukan rekonstruksi ulang untuk besi penyangganya, diberikan jarak yang ideal sehingga baterai satu dan yang lainnya tidak bersentuhan atau tidak berhimpitan. Nah, bisa kita lihat di sini kerusakannya sangat parah. Salah satu kerusakan yang ditimbulkan oleh poin sebelumnya. Nah, ini gambaran baterai, gambaran ukuran baterai besi yang dilakukan untuk meletakkan baterai. Kita bisa lihat di sini baterai nomor 67 dan baterai nomor 28 sangat berdekatan. Nah, hal ini yang sering mengakibatkan kabel konektor tertimpa oleh baterai yang berada di sebelahnya. Oke. Proses improvementnya menurut saya cukup sederhana. Hanya lakukan pengawasan dan perawatan dengan rutin pada setiap komponen untuk menghindari terjadinya kerusakan, dan lakukan rekonstruksi ulang pada besi penyangga baterai agar memiliki jarak yang ideal. Nah, itu adalah penanganan dari permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya cukup sederhana, karena apabila kita melakukan pengawasan dan perawatan secara rutin, tentunya tidak akan terjadi kerusakan pada setiap komponennya. Nah, begitupun dengan besinya. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.